Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anis Sumarni dari kelas PG PAUD non-reguler. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan hasil penelitian saya mengenai pengaruh kualifikasi akademik guru terhadap proses pembelajaran di PAUD. Adapun poin yang akan dibahas yaitu pertama, latar belakang, kedua, pembahasan, ketiga, metode penelitian, keempat, hasil penelitian, serta kesimpulan. Pertama, latar belakang. Seperti yang kita ketahui, mutu pendidikan di Indonesia masih dalam masalah, masih belum dikatakan bermutu. Bahkan setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan peningkatan program pembangunan, namun mutu pendidikan di sekolah masih cukup rendah. Menurut Danim dalam Hasanah 2010 mengungkapkan bahwa salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan kinerja yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan kompetensi yang memadai. Saat ini, pendidikan di jenjang anak usia dini atau yang dikenal dengan PAUD sudah sangat menjamur. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya kebutuhan guru PAUD di lembaga PAUD. Namun, lembaga PAUD tidak memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Begitu juga yang terjadi di lingkungan saya, yaitu PAUD Harapan Bunda II di Kampung Bunisari, Desa Cikondang, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana masih banyak guru PAUD yang hanya lulusan SMA sederajat. Dalam Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2013, Pasal 25 Ayat 2 menyatakan kompetensi guru PAUD dikembangkan secara utuh, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Selain itu, dalam kualifikasi pendidikan dengan memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi. Guru PAUD dalam prakteknya dituntut harus bisa membuat perencanaan berkaitan dengan kegiatan program pendidikan, melaksanakan proses pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, harus mampu melaksanakan penilaian, sehingga kompetensi pedagogik pada guru PAUD menjadi hal yang diutamakan. Dikarenakan peran guru bukan hanya sebagai pendidik. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh dari kompetensi kelulusan seorang guru PAUD terhadap kinerja proses pembelajaran yang dilakukan. Jenjang pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan yang sangat krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka dari itu diharapkan guru yang mengajar di PAUD haruslah guru yang profesional dan memiliki kompetensi yang baik, demi menunjang kualitas hasil pembelajaran yang bermutu. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui kompetensi guru di PAUD, kedua, untuk mengetahui proses pembelajaran di PAUD, ketiga, untuk mengetahui hubungan antara kompetensi lulusan guru dengan pembelajaran di PAUD, keempat, untuk mengetahui program peningkatan kualitas guru PAUD. Yang kedua, pembahasan. Pengertian guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Fitria 2017. Muhyiddin Syah Fitria 2017 berpendapat bahwa guru adalah tenaga pendidik yang pekerjaan utamanya adalah mengajar. Kegiatan mengajar yang dilakukan guru tidak hanya berorientasi pada bercakap-cakapan, berdimensi ranah cipta saja, tetapi
kecakapan yang berdimensi ranah rasa dan karsa. Menurut James Muhammad M. Cooper mengatakan, guru adalah pekerjaan profesional yang membutuhkan kemampuan khusus, hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keguruan. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru adalah seseorang yang profesional yang memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus yang memiliki tugas utamanya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian pendidikan anak usia dini. Menurut National Association for the Education of Young Children atau Asosiasi Para Pendidik Anak yang berpusat di Amerika mendefinisikan rentang usia berdasarkan perkembangan hasil penelitian di bidang psikologi perkembangan anak yang mengindikasikan bahwa terdapat pola umum yang dapat diprediksi menyangkut perkembangan yang terjadi selama 8 tahun pertama kehidupan anak. Membagi anak usia dini menjadi beberapa tahap, yaitu 0-3 tahun, 3-5 tahun, dan 6-8 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Anak Usia Dini, dilihat dari rentang usianya adalah anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Pembelajaran bagi anak usia dini adalah sebagai dasar pembentukan perilaku, penanaman nilai moral dan akhlak yang mulia, pengembangan intelektualitas yang tinggi, pengembangan fisik motorik. Pendidikan yang dilakukan sejak usia dini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Perilaku yang diberikan orang dewasa juga sangat mempengaruhi pembentukan kemampuan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 28, pendidikan anak usia dini atau PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD dapat dilaksanakan melalui pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal. PAUD dalam jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain atau KB, Taman Penitipan Anak atau TPA, atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga yang diselenggarakan oleh lingkungan. Pembelajaran bagi anak usia dini memiliki kekhasan tersendiri. Kegiatan pembelajaran bagi anak mengutamakan belajar seraya bermain secara alamiah. Kegiatan langsung dan bermain memberikan motivasi anak untuk mengetahui sesuatu yang lebih mendalam dan secara spontan anak mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya, proses belajar mengajar di PAUD. Miarso 2004 dalam buku Pendidikan Anak Usia Dini 2021 menyebutkan konsep pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif. Sementara itu, konsep belajar secara umum erat hubungannya dengan perubahan perilaku melalui serangkaian pengalaman. Menurut Suryo Subroto Werdayanti 2008 menjelaskan bahwa proses belajar mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pengajaran. Puspitasari dan kawan-kawan dalam Arlita dan kawan-kawan 2020 menyebutkan bahwa proses pembelajaran yang diberikan diartikan profesionalisme guru sebagai upaya pengembangan kegiatan yang ada menjadi kegiatan yang lebih baik, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dicapai dengan baik.
melalui suatu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di suatu lembaga pendidikan menurut Sapitri Hadianto dan Ramli 2018 yaitu ditentukan dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Proses pembelajaran sangat penting dilakukan karena rangka mencapai tujuan pembelajaran guru perlu menjalankan tugasnya secara profesional serta mampu dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut dengan baik. Selanjutnya, standar kualifikasi akademik guru. Seseorang yang sangat berpengaruh dalam suatu pendidikan adalah seorang guru atau pendidik. Guru dianggap sebagai profesi yang sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Keberhasilan guru dalam melaksanakan perannya dalam bidang pendidikan sebagian besar terletak pada kemampuannya melaksanakan berbagai peranan yang bersifat khusus dalam situasi belajar mengajar. Seorang guru yang profesional sudah seharusnya memiliki kompetensi yang melekat pada dirinya. Menurut Muhibbin Werdayanti 2008, kompetensi guru adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruan. Kompetensi guru sangat penting dalam hubungannya dengan kegiatan dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, Jahidi dalam Arlita dan kawan-kawan 2020 menyebutkan bahwa kompetensi guru yang baik diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan. Mengingat guru merupakan komponen yang penting. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Bab 4 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Pendidik PAUD haruslah memiliki ijazah S1 PAUD, S1 PGRA, atau S1 Psikologi Perkembangan secara yuridis formal. Hal itu didasari dengan 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 8 dan pasal 9. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar pendidikan anak usia dini. Pentingnya latar belakang lulusan seorang guru sangat mempengaruhi kualitas kinerja guru di lapangan. Sehingga menurut Santono 2012 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas akademik guru PAUD, saat ini latar belakang lulusan menjadi persyaratan sertifikasi menuju profesionalisme. Selanjutnya Nusa dan Irawan 2020 menyebutkan bahwa sertifikasi guru juga harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa rendahnya kesejahteraan guru akan berdampak terhadap kinerja, pengabdian, serta upaya pengembangan profesionalismenya. Nazidah 2022. Selanjutnya yang ketiga, metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu rumusan masalah yang memadu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Kedua, lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian berlokasi di Kampung Bonisari, RT 1, RW 5, Desa Cikondang, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi ini strategis dalam pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian yang akan penulis teliti.
Ketiga, jenis dana sumber data. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar pada angka. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan rekaman resmi lainnya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, di mana peneliti akan mengumpulkan informasi untuk merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik itu pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data adalah sumber utama dalam proses penelitian masalah di atas. Keempat, teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Observasi adalah perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi pada penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian. Kedua, wawancara. Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari informan. Wawancara dilakukan secara berhadapan langsung dengan informasi yang akan diwawancarai. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian. Kelima, teknik analisis data. Menurut Mills dan Huberman 1984, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu pertama, reduksi data. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Kedua, penyajian data. Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam penelitian setelah melakukan pengumpulan data, pengelolaan data, sehingga diakhiri dengan penarik kesimpulan-kesimpulan dengan jelas. Yang keempat, hasil penelitian. Hasil wawancara ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Analisis terfokus pada bagaimana pemahaman warga sekolah, baik kepala sekolah maupun guru, mengenai hal yang diperlukan guna menunjang kualifikasi guru pada jenjang pendidikan anak usia dini. Mulai dari metode pembelajaran, strategi, hingga pelatihan-pelatihan yang dilakukan di luar sekolah. Informan penelitian ini terdiri dari kepala sekolah dan juga guru kelas, di mana keduanya memiliki latar belakang pendidikan yang bukan setara S1. Nama informan pertama, Ibu Solihat. Ibu Solihat ini sebagai jabatannya sebagai kepala sekolah PAUD Harapan Bunda II. Pendidikan terakhirnya adalah sekolah menengah atas atau SMA. Kedua, Ibu Ina Susilawati. Jabatannya adalah guru kelas A. Pendidikan terakhirnya adalah SD. Dari wawancara yang saya lakukan kepada kepala sekolah dan juga guru di PAUD Harapan Bunda II, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah masih terus berupaya meningkatkan kualifikasi dan kualitas sekolah dengan memberikan kesempatan guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan demi menunjang pemahaman dan kemampuan guru dalam segala bentuk pembelajaran di sekolah. Maka dari itu, pemahaman guru-guru tentang pendidikan anak semakin membaik. Namun perlu diingat kembali, pelatihan-pelatihan yang dilakukan bisa dikatakan sangat singkat. Mungkin akan ada beberapa guru yang dapat menerima informasi dengan baik atau bahkan sebaliknya. Maka dari itu, meskipun pengalaman yang didapat dari hasil pelatihan bisa menjadi bekal untuk proses pembelajaran guru di kelas. Namun proses pengalaman yang didapat di jenjang pendidikan guru sebenarnya jauh lebih mendalam,
baik teoritis maupun praktek. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu Kepala Sekolah PAUD Harapan Bunda II sudah mampu memberikan guru pelatihan-pelatihan untuk bisa meningkatkan kinerja guru, sehingga guru-guru bisa menambah wawasan, memperbaiki kualitas diri, memberikan pembaharuan pendidikan di sekolah, serta bisa berupaya meningkatkan prestasi sekolah. Namun kembali lagi dalam prakteknya guru dituntut bukan hanya sekedar memberikan pembelajaran, namun harus juga memberikan proses pembelajaran dengan perencanaan, strategi, metode, bahkan performan yang baik. Selain memberikan informasi pendidikan, guru juga harus pandai menilai agar proses tumbuh kembang anak bisa berjalan dengan baik, dengan disertai stimulus dan rangsangan yang tepat sesuai tahapan perkembangan anak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.